Ah? Sebentar ya. Saya set security supaya kalian. Oke. Wait. Saya udah record kan ya? Udah record. Yuk kita mulai kuliahnya ya. Selamat siang semuanya. Ini pekan ke-7. Minggu ke-7. Udah separuh jalan kita ya kuliahnya. Selalu udah separuh jalan, jadi materinya udah sekitar sepertiga. CLO1 udah selesai. Kuisnya sudah selesai saya periksa. Di kelas kalian 4506 nggak ada yang dapat 100. Yang dapat 80-an ada 2. Udah datang belum orangnya? Ibadur Rahman Syahid dapat 85 untuk kuisnya. Belum datang ya. Sama satu lagi Elvira dapat 80. Elvira ada? Oh, ada tuh namanya. Selamat-selamat. Yang lain nilainya di bawah itu. Nggak apa-apa ya, tetap semangat ya. Ya, diperbaiki di kesempatan lain. Terus UTS-nya belum selesai saya periksa, baru selesai 1 nomor saya periksa, 2 nomor lagi belum. Ya begitulah. Nanti kita lihat yang dapat berhasil bisa menyelesaikan dengan baik siapa, gitu ya. So, ya apapun hasil kuis, assessment yang kalian dapatkan, yang nilainya berhasil dapat nilai bagus, saya berterima kasih atas kerja keras kalian, udah belajar susah payah sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik. Yang lainnya yang nilainya belum bagus, belum sesuai harapan, ya tetap semangat untuk belajar ya, jangan menyerah. Nah, hari ini kita akan mulai materi CLO2. Gitu ya, materi CLO2 kita mulai hari ini di pekan 7, 7, 8, 9, 10. Itu nanti CLO2. Sisanya nanti CLO3. Nah, di CLO2 ini kita akan belajar tentang pentingnya efisiensi dari algoritma. Khusus hari ini dan minggu depan, insya Allah kuliahnya dalam bentuk online, karena saya nggak akan banyak ngitung-ngitung kayak sebelumnya. Nanti setelah itu baru ada kuliah yang kita onsite ketemu di kelas, karena saya membutuhkan papan tulis gitu ya. Supaya kalian nggak bosan ketemu saya terus kan di kelas. Nah ini kita selingi dengan pertemuan online. Nah, apa sih yang akan kita bahas ini nanti? Intinya di pertemuan hari ini kurang lebih 1 jam saja, insya Allah 60 menit, 60-an menit lah ya. Kalian akan di akhir kuliah, semoga kalian bisa berhasil mendapatkan kesimpulan tentang, oh itu toh pentingnya dari efisiensi algoritma, gitu ya. Intinya begitu. Nah itu pegang. Jadi tujuan kita kuliah hari ini, kalian kuliah hari ini adalah untuk mendapatkan pemahaman akan pentingnya efisiensi algoritma. Nah, gitu ya, intinya begitu. Terus saya tunjukkan dulu. Jadi ini adalah alur sebenarnya dari pemecahan masalah berbasis algoritma, algorithmic problem solving. Jadi ketika kalian nantinya adalah seorang computer scientist, lulusan informatika, dan kalian dituntut untuk bisa menawarkan solusi atas berbagai masalah, problem solving ya, problem solver, berbasis berbagai ilmu informatika yang sudah kalian pelajari. Nah, sebelum kalian bisa menawarkan solusi dalam bentuk algoritma, misalnya dalam bentuk kode program, aplikasi, apapun itu, diawali dengan kalian harus memahami dulu masalah. Masalahnya apa? Kayak gitu. Kemudian berikutnya kalian akan menentukan alat untuk komputasinya, struktur data, desain dari algoritma dan sebagainya. Kemudian ketika kalian sudah mendesain algoritma, nah ini ya,
Kalian sudah mendesain algoritma. Berikutnya adalah kalian harus membuktikan bahwa algoritma tersebut memang benar. Itu yang kemarin kita pelajari di CLO 1 ya. Apakah algoritma tersebut benar? Kalian belajar itu. Meskipun algoritma yang kita pelajari, kita jadikan sebagai studi kasus di CLO 1 itu merupakan algoritma yang super duper sederhana, sederhana banget ya. Tapi dari situ kalian bisa mendapatkan gambaran, oh kayak gitu tuh caranya membuktikan kebenaran algoritma. Memahami algoritmanya saja sulit Bu buat saya, apalagi membuktikan kebenaran algoritma. Nah itu, kalau kalian memang masih kesulitan dalam memahami algoritma, kalian udah tahu kelemahan kalian, nah tolong diimprove ya. Kalian sudah menemukan, oh saya punya limitation, punya batasan di situ, padahal pada tahapan ini kalian sudah harus bisa memahami kode program, nah perbaiki itu ya. Jangan diem aja, tapi tetap berusaha untuk memperbaiki. Lalu berikutnya, inilah yang akan kita pelajari mulai hari ini, yaitu kita menganalisis algoritma. Ini nih, analyze the algorithm. Inilah yang akan kita lakukan. Nah, tujuan dari analisis algoritma itu apa sih? Cuma dua. Yaitu satu, kita mengukur efisiensi. Efisien nggak sih algoritma yang kita buat? Kemudian yang kedua, kita membandingkan beberapa algoritma untuk masalah yang sama. Nanti ini kita akan kita pilih algoritma yang mana. Gitu. Jadi setelah kita mengukur efisiensi masing-masing algoritma, misalnya sorting mau pakai insertion sort atau merge sort, kita ukur dulu efisiensinya, kemudian yang kedua kita akan pilih. Setelah kita bandingkan dua algoritma tersebut, mana yang lebih efisien. Jadi tujuan dari analisis algoritma cuma ini. Pada akhirnya adalah ini, kita memilih algoritma yang tepat. Yang kerasa sebenarnya algoritma yang kita tawarkan baik atau tidak itu adalah dari sisi customer atau user. User akan merasakan aplikasi yang mereka pakai itu enak atau enggak, kenceng atau enggak, lambat atau enggak, banyak bug atau enggak. Nah, efeknya ke situ nantinya. Nah, kita sebagai seorang sistem analis, computer scientist, atau nanti programmer harus bisa mengantisipasi berbagai kejadian yang akan dikeluhkan oleh user atau customer. Gitu ya. Tujuannya adalah itu. Jadi inilah tujuan dari analisis algoritma. Jadi inilah tujuan inti dari mata kuliah yang kalian pelajari di semester ini, analisis kompleksitas algoritma. Jadi kita akan mengukur efisiensi. Namanya ngukur berarti kan harus ada satuannya ya. Kayak kalau satuan berat itu kilogram, gram, atau satuan jarak itu kilometer, meter, sentimeter gitu kan. Nah, efisiensi algoritma ini juga ada satuannya. Nanti ya kita lihat. Kemudian kalau kita udah tahu efisiensi dari suatu algoritma, kita harus membandingkan mana nih algoritma yang paling bagus efisiensinya. Nah, kita tawarkan algoritma tersebut dalam solusi yang kita buat ke user atau customer kita atau pengguna aplikasi kita. Itu ya, tujuannya itu. Semoga bisa ditangkap ya. Contoh ini contoh sederhana. Ini adalah satuan dari efisiensi algoritma. Yang saya kasih kotak merah, log n log n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n faktorial, itu adalah beberapa dalam tanda kutip satuan yang dipakai untuk mengidentifikasi apakah suatu algoritma itu efisien atau tidak. N di sini melambangkan ukuran input, ukuran data, kalau kalian bilang, ukuran input, ukuran masukan, berapa jumlah masukannya. Contohnya kalau array, kita punya array, memproses suatu array gitu ya, larik, array, tabel, dia kan punya jumlah komponen, jumlah elemen dalam array. Nah, N itu adalah jumlah elemen dalam array, misalnya kalau kita bekerja dengan array. Nah, jadi efisien atau tidaknya suatu algoritma itu satuannya itu atau metriknya itu seperti yang ada di kotak merah itu. Semakin ke kanan, itu artinya semakin tidak efisien. Semakin ke kanan, semakin tidak efisien. Kalian bisa lihat di sini, ini sekilas ya. Kita akan pelajari lebih dalam di pertemuan berikutnya. Kalau datanya 10, jika algoritma yang saya bilang kompleksitasnya ya, kompleksitasnya log n, maka dia hanya membutuhkan 3,3 detik. Sementara
Kalau algoritma yang kompleksitasnya n faktorial, dia membutuhkan 3,6 kali 10 pangkat 6 detik. Misal kita satuannya adalah detik. Lihat, contoh kalau datanya 10 pangkat 6, 1 juta, 1 juta. Kalau kita pakai algoritma yang kompleksitasnya linear atau n, maka kita hanya membutuhkan waktu, running time atau eksekusi. Komputer cuma butuh waktu untuk mengeksekusinya 10 pangkat 6 detik. Tapi kalau kita pakai algoritma yang efisiensinya atau kompleksitasnya n pangkat 3 kubik, maka kita membutuhkan 10 pangkat 18 detik. Gitu. Jadi ini adalah satuan, karena tadi kan kita mengukur efisiensi ya. Nah, ini akan hasil-hasil pengukurannya itu bentuknya nanti kayak gini. N log N log N kuadrat, N pangkat 3, 2 pangkat N faktorial. Nggak jauh-jauh dari situ nantinya. Nangkep ya? Kayak gitu. Jadi, sekali lagi kesimpulan dari tabel ini, semakin ke kanan, itu maka kompleksitasnya semakin tinggi. Kompleksitas apa, Bu? Kompleksitas algoritma. Semakin ke kanan, kompleksitas algoritma semakin tinggi. Kalau kompleksitas semakin tinggi, namanya kompleks, itu kan rumit ya, kompleks rumit. Kalau kompleksitas semakin tinggi, artinya semakin tidak efisien. Kayak gitu. Gitu ya. Wah, kalau kayak gitu, paling bagus yang ini dong, Bu ya. Yang linear ini ya. Saya hapus dulu, salah tadi. Yang paling bagus yang mana? Yang log N dong. Dia paling kecil kan? Oh, seandainya semua algoritma itu kompleksitasnya kayak gini ya jadi efisien semua ya. Tapi ternyata kita nggak bisa menghindari, kadang-kadang kita juga menemukan atau menghasilkan atau nggak mau harus membuat algoritma yang kompleksitasnya di sini eksponensial 2 pangkat n. Nggak bisa dihindari. Nah, gimana caranya supaya kita bisa membuat algoritma yang lebih efisien? Gitu ya. Jadi saya berhenti di sini dulu. Kalau sampai dengan minggu kemarin kalian berusaha membuktikan apakah suatu algoritma itu benar atau enggak, gitu kan ya, pakai correctness proof, baik algoritma iteratif maupun rekursif. Nah, mulai hari ini kalian akan belajar untuk menganalisis algoritma. Apa sih yang dianalisis? Efisiensinya. Efisien atau enggak? Kayak gitu. Jadi dikasih algoritma, kalian akan menganalisis ini kan algoritmanya efisien atau enggak. Kalau udah tahu algoritmanya efisien atau enggak, gimana Bu? Ya bandingkan. Pilih yang paling efisien untuk kalian tawarkan sebagai bagian dari problem solving yang kalian berikan kepada user atau customer. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, efeknya kemana sih? Nah, kita coba lihat ilustrasinya. Kan tadi bentuknya tabel. Ini saya kasih lihat dalam bentuk grafik. Yuk, perhatikan dulu grafiknya. Saya tahu ini siang. Butuh perjuangan luar biasa bagi kalian untuk tetap siaga di depan laptop untuk ikut kuliah. Coba kita lihat ya. Sumbu X yang mana Bu? Ayo, sumbu X masa nggak tahu. Ini sumbu X melambangkan jumlah input, ukuran masukan, ukuran input. Sementara sumbu Y di sini adalah detik, second ya, ke sana. Waktu eksekusi dalam detik. Coba kalian perhatikan. Log N paling kecil ya waktu eksekusinya. Semakin banyak data yang diproses, lihat log N itu paling cuma di kisaran di sini nih. Kecil ya, waktu eksekusinya singkat banget. Bandingkan dengannya eksponensial 2 pangkat N. Untuk data yang cuma sedikit aja sekitar di sini, gitu, dia membutuhkan waktu eksekusi yang luar biasa banyak. Waktu eksekusi, running time, execution time. Namanya running time-nya jadi banyak untuk data yang sedikit, untuk kompleksitas algoritma eksponensial dia membutuhkan waktu yang lumayan banyak di sini. Nah, makanya kita pengen
sebisa mungkin algoritma kita itu nggak kompleks-kompleks amat. Jadi tetap efisien, karena efisien atau tidaknya algoritma itu berpengaruh kepada waktu running-nya, running time-nya. Itu ya. Dan kita sekarang berada di era big data, pasti data yang kita proses banyak, maka semakin penting bagi kita untuk menghasilkan algoritma yang kompleksitasnya rendah. Kompleksitas rendah berarti efisiensinya sangat tinggi. Gitu ya, ini ilustrasi dari analisis algoritma. Yuk kita sekarang coba bandingkan nih. Saya punya 2 buah algoritma, yaitu binary search. Lihat di sini ada, saya bandingkan ya, terus saya tentukan mid-nya. Terus kalau dia lebih dari mid, maka kita akan cari di sebelah kanan. Kalau dia kurang atau lebih kecil dari nilai tengah, kita akan cari di bagian belahan kiri, binary search. Nah, ini contohnya. Di binary search, kalau saya punya algoritma binary search dengan array-nya itu seperti ini, 16, ini isi elemen array-nya ya, 16, 24, 28, dan seterusnya. Terus kita mencari X, ini X. Sebentar, apa sih ini? Kita mencari suatu elemen X, namun X-nya ini lebih besar dari ke-32 elemen yang ada pada array S. Array-nya berukuran 32, sorry ini bukan isi elemennya ya, tapi array indeks array-nya. Array-nya berukuran 32, terus kita disuruh nyari X yang dia itu ternyata nilainya lebih besar dari semua isi array tersebut. Maka dengan menggunakan binary search, kita hanya membutuhkan 6 kali pembandingan. Di sini nih. Kita cuma butuh 6 kali perbandingan. Kita nggak perlu membandingkan semua elemen. Karena kan dia hanya membandingkan dengan nilai tengah kan. Kalau nggak ketemu, dia akan nyari di salah satu belahan. Entah itu belahan kiri ataupun belahan kanan dari array tersebut. Array-nya kan dibagi 2 kalau binary search. Ya. Nah, bedakan dengan sequential search. Lihat, kalau pakai sequential search, untuk array yang berukuran 128, kita pengen nyari X tadi, dan X-nya itu ternyata nggak ada di array tersebut, maka berarti itu kasus terburuk ya, array-nya, si elemen yang kita cari itu nggak ada di dalam array tersebut, maka kalau pakai sequential search, kita membutuhkan 128 kali perbandingan. Kita membutuhkan 128 kali perbandingan. Sementara kalau pakai binary search untuk array berukuran 128, kita hanya membutuhkan 8 kali perbandingan. Lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Gitu ya. Nah, yuk kita lihat. Bagaimana dengan kalau array-nya berukuran 1024, lebih-lebih lagi. Si sequential search, dia akan mencari ke semua elemen. Dia akan bandingkan bilangan yang ingin kita cari, si X tadi, dengan semua elemen pada array. Sementara pada binary search, kita cuma butuh 11 kali nyari. Nggak perlu semuanya. Nah, apa jadi kalau datanya itu super duper besar kayak gini, 4 miliaran kayak gini. Dan itu pasti akan kita hadapi saat ini ya. Kan data sekarang tuh banyak banget. Maka di sini sequential search menjadi sangat tidak efisien. Karena banyak banget yang harus kita cari. Sementara kalau pakai binary search, lihat, cuma 33 proses perbandingan. Ya, dengan kata lain kita cuma butuh nyari di 33 elemen doang. Kita cuma bandingin sama 33. Nah, jauh lebih singkat ya, jauh lebih efisien. Itu contoh pertama. Ada pertanyaan atau komentar? Simpulannya apa sih Bu sampai sini? Nah, ini adalah contoh dari efisiensi dari algoritma.
Saya membandingkan sequential search dengan binary search. Dalam hal ini, binary search sangat efisien. Jauh lebih efisien dibandingkan sequential search. Gitu ya, untuk kasus terburuk. Kasus terburuk. Jadi si X yang kita cari, bilangan yang kita cari itu nggak ada di array. Maka dalam hal ini, binary search jauh lebih efisien dibandingin dengan sequential search. Tapi ada syaratnya kan? Kalian sudah tahu, binary search hanya bisa bekerja pada array yang terurut. Kalau array-nya nggak terurut, binary search fail, gagal. Nggak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, gitu ya. Ada komentar? Bisa dipahami sampai sini? Coba yang paham, raise hand, ngacung. Sambil ngecek kalian dengerin saya atau enggak. Yang paham, raise hand. Nggak ada yang paham sama sekali? Atau nggak ada yang dengerin saya nih? Coba dong nyalain videonya, saya pengen tahu kalian tuh beneran ikut kuliah saya atau enggak sih? Kalian menjalankan kewajiban kalian sebagai mahasiswa atau enggak? Coba nyalain videonya. Sebentar aja, makan data dikit paling, nggak usah pelit-pelit amat sama data lah. Coba cek kalian dengerin saya nggak sih? Hmm. Kalau ngedengerin kalian paham atau nggak apa yang kita bahas tadi? Nggak paham bu, soalnya sambil main game atau sambil ngapain ya iya tuh. Kalau nggak fokus ya nggak paham. Yang beneran fokus itu kenapa rame-rame? Oh, akunnya Sofi rame-rame. Oh, Evira juga rame-rame. Aduh, ya ini nih. Oh, kalau gitu minggu depan kita kuliahnya onsite aja lah. Kalian nggak bisa dipercaya kalau kuliah online. Kapok saya. Oke, thank you. Udah lah, matiin lagi videonya. Hemat kuota kata kalian. Meskipun sebenarnya itu adalah alibi. Dalih supaya bisa sembunyi. Ya kita tahu sama-sama tahu dan kewajiban masing-masing lah. Kewajiban saya pada jam kuliah ini adalah ngasih ngajar kalian. Kewajiban kalian pada jam kuliah ini adalah belajar. Jadi kalau kalian melakukan hal lain di luar jam ini, nah berarti kalian korupsi waktu tuh. Gitu. Siap-siap nanti diminta pertanggungjawabannya gitu ya. Saya menjalankan kewajiban saya di jam ini, kalian juga harus menjalankan kewajiban kalian jam. Jadi kalau saya minta kalian untuk bersiaga atau mengikuti kuliah dengan baik itu adalah hak saya, gitu ya. Kalian udah tahu lah urusan hak dan kewajiban. Pelajaran apa tuh? PPKN dari kelas berapa SMP SMA gitu ya, sama-sama tahu lah ya. Oke, saya lanjutin ya. Nanti yang kalian nggak paham tahu diri lah, belajar lagi, review lagi materi yang sudah saya berikan. Rekamannya nanti akan saya share. Berikutnya kita coba lihat algoritma ini, Fibonacci, baik versi rekursif maupun versi iteratif. Dua buah versi algoritma ini, baik rekursif maupun iteratif, sudah pernah kalian analisis untuk kalian tentukan apakah algoritma tersebut benar atau tidak, kan ya? Di minggu sebelumnya, di CLO1. Kita lihat versi rekursif dulu. Lihat, kalau disuruh ngelihat, tuh perhatiin baik-baik. Jangan main WA, Telegram, atau ngobrol gitu ya. Lihat, ini versi rekursif dari Fibonacci. Cuma butuh 4 baris. 1, 2, 3, 4. Bisa Bu 3 baris. Oke lah. Tapi ini kita ikutin saja di sini. Cuma 4 baris. Kalian pasti senang banget kalau ada kode program yang super duper singkat ini. Gitu ya. Ini versi rekursif. Kalau kita lihat untuk mencari F0, maka kalian tinggal ambil dari basisnya kan. Nah, dari algoritma tersebut, kalian bisa menentukan F0, F1 dari sini. Gini kan. Terus, dan Fn bisa kita tahu dari nih, Fn-1 tambah Fn-2. Dari mana Bu? Dari algoritmanya nih.
untuk N lebih dari 2. Nah, kalau gitu saya juga bisa mencari F2, F3, F4, F5, dan seterusnya dari algoritma tersebut. Super duper gampang. Kita bisa langsung ketahui. Nah, khusus untuk algoritma rekursif seperti ini, kita bisa membuat yang namanya pohon rekursif untuk menentukan nilai dari bilangan Fibonacci yang ingin kita temukan. Misal kita pengen mencari F5 kita ya, bilangan Fibonacci yang kelima. Maka pohon rekursif yang harus kita bangun adalah Fib5 yang ingin kita cari tahu berdasarkan algoritma ini, berdasarkan kode program, maka saya harus mencari tahu Fib4 dan Fib3 kan? Dari mana Bu dari algoritmanya ini? Fib n-1 tambah Fib n-2. Ya kan? Saya harus cari tahu Fib4, Fib n-1 dan Fib 3. Berikutnya saya harus cari tahu lagi Fib3. Untuk cari tahu Fib3, saya harus cari tahu Fib1 dan Fib2. Kenapa harus gitu? Dari algoritmanya. Karena rekursif kan? Karena rekursif, kita harus mencari tahu sesuai algoritmanya nih. Begitupun Fib4, saya harus nyari tahu Fib2 dan Fib3. Terus Fib1, kita nggak perlu kembangkan lagi pohonnya, karena Fib1 ini adalah basis. Kita langsung dapat nilainya kan Fib1 adalah 1. Fib2 gimana Bu? Fib2 bukan basis, maka kita harus bikin anaknya, yaitu Fib0 dan Fib1. Fib0 itu adalah 0, Fib1 adalah 1. Begitupun seterusnya, gitu ya. Kita jabarkan lagi, dan seterusnya. Ini adalah pohon rekursif yang terbangun ketika kita eksekusi program ini. Sehingga kita bisa buat tabel jumlah bilangan yang harus kita hitung. Kalau N-nya 0, maka kita cuma perlu ngitung 1 basis ya. N-nya 1 juga 1. Kalau N-nya 5, seperti pohon rekursif yang ada di samping ini, maka kita membutuhkan perhitungan 15 simpul. Hitung ini ada 15 simpul di sini. Kalau N-nya 6, nanti kalau kalian pengen tahu bikin pohon rekursifnya, maka jumlah simpul yang harus kita hitung adalah sekitar 25. Nah, dari sini kalian bisa tahu, oh kalau algoritma yang super duper sederhana ini, gitu ya, ternyata saya harus membangkitkan pohon secara implisit ketika programnya dieksekusi serumit ini. Yang itu dibuktikan dari sini nih. Kalau N-nya 5, kita pengen cari Fib5, gitu, bilangan Fibonacci yang kelima, maka saya harus membangkitkan simpul sebanyak 15. Sebentar, saya cek dulu. Pohon rekursifnya kelihatan nggak sih di layar kalian? Kelihatan Bu. Kelihatan. Kadang mahasiswa tuh biarin dosennya ngoceh sendiri, sementara slide-nya atau apa yang ditampilkan di layar itu nggak sesuai sama yang diomongin dosen. Gitu. Bisa dipahami ya? Ini yang versi rekursif. Nah, coba sekarang kita lihat yang versi iteratif. No, versi iteratif kayak gini, kalian sudah buktikan juga kebenarannya waktu itu di CLO1, lihat, ini nggak ada rekursif, saya kasih nama Fib2. Nah, cuman ada satu perulangan saja di sini, for, kan? Terus saya pakai array biasa untuk nyimpan bilangan Fibonacci. FI saya cari dengan ngambil elemen array yang FI minus 1 dengan FI minus 2. I adalah indeks. Gitu. Nanti bilangan Fibonacci yang kita cari ada di sini. Lihat ada berapa baris tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali lipat jumlah baris kode dibandingin yang versi rekursif tadi. Nah, ini adalah versi iteratif.
Kalau kalian nanti semester depan ngambil kuliah strategi algoritma, nah kalian nanti akan mengenal yang namanya dynamic programming. Saya juga ngajar di strategi algoritma. Saya nggak akan jelasin dynamic programming. Tapi bisa mendapatkan code begini, source code begini, algoritma begini, itu hasil penerapan dari pemrograman dinamis atau dynamic programming. Gitu ya. Nah, ini adalah versi iteratif. Yuk kita bandingkan dua buah algoritma ini. Lihat, ini adalah versi rekursif. Saya kasih angka 1, versi iteratif. Saya kasih angka 2. Mbak, sekarang kalian tebak-tebakan. Jawab ya. Tulis di chat. Antara algoritma 1, yaitu Fibonacci versi rekursif, dan algoritma 2, yaitu Fibonacci versi iteratif, mana yang lebih efisien? Nebak aja. Tulis di chat. Sekarang, bukan besok. 2. 2. Ibat, Rizky bilang 2. 1 nggak ada 1. 1 tuh jumlah kodenya lebih sedikit, cuma 4 baris. Yang lain mana? Tidur. Sekarang mau saya tidur, saatnya kuliah, yuk bangun. Saya tunggu 10 detik lagi. Yang nggak jawab, diapain ya? 1 kalau yang dicari angka yang kecil, kata Ahmad Maulana. 1 kalau dicari angka yang kecil. N-nya kecil maksudnya gitu. Yang lain tuh nggak jawab karena nggak tahu atau malas jawab. Ibu galak banget. Iya, emang saya galak orangnya. Galaknya sampai senyum. Antara nggak tahu atau males. Ya kadang-kadang kenapa sih nilainya nggak bagus? Antara memang sudah belajar super duper keras tapi belum berhasil juga, atau memang males kan? Nah, kalian yang bisa menilai kalian berada di posisi yang mana. Saya nggak tahu kan usaha kalian seperti apa. Kalian bisa menilai dari kalian sendiri. Yuk kita lihat. Benar jawabannya yang 2. Jadi meskipun jumlah baris kodenya lebih banyak dibandingin yang versi rekursif, algoritma yang nomor 2 ini jauh lebih efisien. Buktinya mana, Bu? Ibu dapat ini dari mana sih? Dari buku. Buku textbook yang kita pakai ada di situ. Makanya ini saya screenshot kan, saya cuplik-cuplik, terus saya tunjukin ke kalian di sini. Gitu. Jadi kita nggak melulu ngitung ya. Ngitung-ngitung yang kayak kemarin kalian lakukan itu adalah hanya sekedar efek samping dari pemahaman yang harus kalian pahami. Sekarang kita sedang belajar untuk memahami suatu konsep. Kita lihat di sini. Untuk nilai N 40, nah di sini, maka kalau kita pakai iteratif, waktu eksekusi itu sekitar 41 nanosecond. Nano ya, second, mili, mikro, nano. Kemudian kalau pakai rekursif, 1000-an mikrosecond. Paling kelihatan itu kalau misalnya kita mencari bilangan Fibonacci yang ke 200 misalnya. Kalau pakai iteratif, kita cuma butuh 201 nanosecond. Sementara lihat, kalau kita pakai versi rekursif, kita membutuhkan 4 kali 10 pangkat 13 tahun. Gitu ya. Ya tuh. Jangan selalu terkesima dengan baris kode yang sedikit. Tapi kita harus bisa menganalisis apakah baris-baris kode tersebut efisien atau tidak. Karena itu jauh lebih penting. Lihat ya, di sini Fibonacci yang versi iteratif itu jauh lebih efisien. Gimana Bu cara tahunya nanti? Nanti kita akan pelajari itu nanti. Minggu depan, mulai minggu depan ya. Kita akan mulai ngitung-ngitung lagi untuk cari tahu mana yang lebih efisien. Sekarang saya akan tunjukkan contoh-contohnya berbagai algoritma yang efisien dan tidak efisien supaya kalian bisa mencapai pada pemahaman nanti di akhir kuliah. Oh, itu tahu pentingnya algoritma yang efisien. Bagi saya nggak penting, Bu, karena saya nggak suka algoritma. Itu mah urusan kalian.
menyukai atau tidak menyukai sesuatu, itu yang harus kalian usahakan sendiri. Kewajiban saya adalah mempersamai kalian untuk mempelajari, memahami kuliah ini, isi kuliah ini gitu ya. Kewajiban saya itu. Yuk, berikutnya. Hati-hati ya. Jadi dari sini ya di tahap ini saya berharap kalian sudah mendapatkan, oh itu toh pentingnya kita bisa mengetahui suatu algoritma yang efisien dan tidak. Efeknya ke sini. Waktu eksekusinya jadi lebih singkat ini ya. Gitu. Yuk kita lihat. Nah, nantinya, kita sekarang masuk nih. Kan kalian, gimana cara ngitung waktu efisien atau tidaknya suatu algoritma. Kita pakai yang namanya efisiensi waktu. Simbolnya adalah TN. Nah, udah mulai itu. Rumusnya super duper sederhana. TN atau waktu untuk menghitung efisiensi. Istilahnya gini ya, kadang saya pakai istilah kompleksitas, karena yang kita hitung adalah waktu, maka yang saya pakai adalah istilah kompleksitas waktu. Kita nggak menghitung efisiensi dari memori ya, enggak. Kita cuma menghitung efisiensi waktu. Kadang saya menggunakan istilah efisiensi, kadang saya pakai istilah kompleksitas, itu kan tidak bisa dipisahkan. Semakin kompleks artinya semakin tidak efisien. Nah, kayak gitu. Sesuatu yang kompleks artinya tidak efisien. Nah, di sini efisien atau tidaknya suatu algoritma kita hitung menggunakan namanya kompleksitas waktu. Nama simbolnya adalah TN, yang itu kita hitung menggunakan COP kali CN. Seperti yang sudah kalian duga, N ini adalah ukuran input, ukuran data, ukuran masukan. Misalnya kalau array-nya 100, jumlah elemennya 100, misalnya kayak gitu. 100 ini adalah N. Ya. Nah, sering juga disebut si TN ini sebagai running time. Gitu. Nah, kita nanti akan berhubungan namanya CN. CN ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi operasi dasar. Saya baru kenalkan istilah ini, kita akan pelajari lebih dalam di minggu depan. CN adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi operasi dasar. Sementara C kecil, ada COP di sini, ini adalah waktu eksekusi untuk operasi, salah kan saya ngomongnya. COP adalah waktu eksekusi untuk operasi dasar, sementara CN ini adalah jumlah operasi dasar. Ada berapa banyak operasi dasar yang ada di algoritma itu. Berapa banyak sih operasi dasar itu dieksekusi? Berapa banyak? Berapa kali? Berapa kali operasi dasar yang dieksekusi? Kalau COP, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi operasi dasar. Nah, si COP ini biasanya berkaitan dengan kemampuan dari komputer, kemampuan dari device, prosesornya ke hardware, prosesor atau hardware, apapun yang berhubungan sama komputer hardware berarti ya. Kemudian kalau CN, ini yang berhubungan dengan algoritma. Softwarenya kita, software yang kita bikin. Jadi yang berhubungan sama algoritma yang kita bikin itu si CN. COP ini COP ini berhubungan dengan hardware atau prosesor biasanya. Kecepatan komputer. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa pada dasarnya kompleksitas waktu atau efisiensi dari algoritma itu tuh pada dasarnya cuma gini. Kita menghitung berapa kali operasi dasar dieksekusi. Gitu doang. Berapa kali operasi dasar dieksekusi kaitannya dengan ukuran data. Lihat ada simbol ini ya, estimasi. Ini berarti estimasi atau aproksimasi, hampiran. Bukan nilai yang exact, bukan nilai yang fix, bukan nilai yang pas gitu, tapi nilai hampiran. Jadi kalau kita ngomongin efisiensi dari algoritma atau kompleksitas dari algoritma, itu pada dasarnya kita itu ngitung berapa kali operasi dasar
dieksekusi dalam ukuran N. N tadi adalah ukuran data, ukuran input, ukuran masukan. Seperti itu. Gitu ya. Yuk, kita lanjutin. Saya tadi janji kita gak akan lama-lama. Yuk, saya punya problem. Kalian coba hitung-hitung. Siapin alat tulis. Saya nggak bisa bikin breakout room di sini. Saya kok nggak bisa bikin breakout room. Saya punya problem begini. Misal, ini saya tulisin lagi ya algoritmanya. Rumusnya tadi, kompleksitas waktu merupakan nilai aproksimasi dari COP kali CN. CN ini adalah jumlah operasi dasar pada suatu algoritma. Banyaknya operasi dasar pada suatu algoritma. Misal, saya punya algoritma nilai CN-nya adalah seperti ini, setengah N kali N-1. N adalah ukuran data. Gitu ya. Kemudian, pertanyaan saya adalah, berapa kali lebih lama waktu yang dibutuhkan oleh algoritma tersebut, running time-nya jadi berapa kali lipat, kalau ukuran inputnya saya naikin 2 kali ukuran sebelumnya. Nah, coba kalian hitung. Saya kasih waktu 2 menit. Saya mau screenshot dulu yang hadir kuliah. Gimana cara ngitungnya? Yang satu akun rame-rame bisa diskusi itu. Diketahui CN-nya adalah seperti itu, setengah N kali N-1. Running time-nya jadi berapa kali lebih lama kalau ukuran inputnya dinaikin 2 kali. Ada nemu hasilnya? Nggak perlu rumus macam-macam. Pakai logika aja. Bu mau nanya. Yuk, siapa yang nanya tadi? Permisi Bu. Yuk. Apa yang mau ditanyain? Bu, ini pakai rumus yang tadi kan yang TN COP pakai kali CN. Terus yang COP-nya gimana, Bu? Nggak ada, kita nggak pakai itu. Nggak ada. Diketahui CN-nya doang, gitu kan? Berarti kita nggak perlu pakai COP. Anggap aja COP-nya sama dua kasus itu. Kalau inputnya dinaikin 2 kali, COP-nya sama kan berarti bisa dihilangkan ya. Anggap nggak ada. Nah ini saya punya CN ini. Kalau ukuran inputnya saya naikin 2 kali lipat, berarti kan jadi 2N gitu ya. Benar. Berapa kali lipat running time-nya. Kalau kayak gini kan berarti CN-nya cukup diaproksimasi atau dihampiri dengan nilai CN aja kan. TN sama dengan CN gitu. Nah, berapa kali? Yang saya tanyain berapa kali lebih lama
Kalau ukuran inputnya saya naikin 2 kali lipat. Nah, gimana tuh? Yuk, yuk. Gampang nih, gampang. Berapa jawabannya? Berapa kali lebih lama? Setengah kali, 2 kali, 4 kali, 8 kali? Berapa? Tulis di kolom chat. Tulis ya di kolom chat ya. Di chat. Di panel chatnya Zoom. Salah nggak akan dicubit. Saya ambil minum dulu. Dua kalinya bukan. Dua kalinya. Nah, gimana bisa dapat 2 kali, Sofi? Susah ya nulisnya ya. Udah saya kasih jawaban aja ya. Uh, kita abaikan dulu kalimat yang baru saja saya munculkan di slide. Saya abaikan ini, abaikan dulu ya. Ini nanti saya jelaskan itu. Abaikan dulu. Ambil yang ini aja. Kalian bertanya tadi COP-nya gimana, Bu? Kan kita nggak tahu COP. Saya minta gimana kalau misalnya ukuran inputnya dinaikin 2 kali lipat, jadi 2N kan? Nah, saya tahu bahwa TN itu adalah setengah N kali N-1. Kalau 2N ya udah, N-nya tinggal diganti jadi 2N. Kalau kondisi kayak gini kalian bisa coret. Sini kan jadi 4 ya. Sebentar. Slide saya kelihatan nggak nih? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Nah, kalau kalian tadi ngitung sambil menyertakan N-1-nya, sama aja kan hasilnya 4 ya. Nah, jadi saya kasih tips, kadang-kadang di sini kita hanya perlu memperhatikan order yang dominan saja. Jadi kita cuma perlu ambil yang ada N kuadratnya aja. Meskipun kalau kalian ngitung pakai N-1-nya dimasukin ke sini juga sama hasilnya kan. Sama aja. Gitu. Nah, ini yang kalian nggak perlu pahami sekarang yang bagian ini. Kalian akan bisa pahami nanti di pertemuan berikutnya. Pada akhirnya, kita itu hanya perlu memperhatikan order yang gede aja. Yang ini kita abaikan, bisa kita abaikan. Pada akhirnya, kalau kita diminta untuk mengetahui berapa kali lebih lama, berapa kali lebih cepat, berapa kali lebih efisien, berapa kali lebih kompleks, kayak gitu, kita pada akhirnya hanya memperhatikan order of growth yang dominan saja, gitu ya. Tapi kalau kalian tadi pas ngitung di sini nih, di sini, kalian tetap melibatkan semua ini sama aja kan hasilnya, gitu ya. Bukan 2 kali, 4 kali. Yang 2-nya harus kalian. Jawabnya 2, salah ya. Jawabnya 4 yang benar. So, kesimpulannya algoritma ini membutuhkan waktu 4 kali lebih lama jika ukuran inputnya berukuran 2 kali ukuran sebelumnya. Sampai di sini ada komentar, pertanyaan? Bu, jawaban saya kok 2, Bu ya. Kok Bu bisa dapat 4? Nah, coba renungkan dulu. Bu, izin nanya, Bu. Yo. Itu -1-nya tadi kemana ya, Bu? Ini, keterangannya ada di sini. Order kita hanya perlu memperhatikan order of growth yang gede aja, yang dominan aja di sini. Saya kasih tanda seru. Untuk ukuran N yang ekstrim besar.
Enggak, bukan di situ Bu, 1/2 N dalam kurung N min 1 Mm-mm. sama U. Terus jadinya 1/2 N kuadrat itu min satunya kemana Bu? Saya hapus dulu ini. Setengah N kali N min 1, kalau saya jabarkan kan jadi kayak gini. Setengah N kuadrat minus setengah N. Itu kan? Terus saya ambil yang hanya N kuadratnya aja, yang ada N kuadrat. Kenapa begitu? Prinsipnya ada di sini. Kita hanya perlu memperhatikan suku atau term yang ordernya itu dominan. Di sini kan ada N kuadrat. Untuk kasus kompleksitas waktu, efisiensi algoritma seperti ini, kita tuh seringnya hanya memperhatikan order yang gede aja, N kuadrat. Kalau kalian mau ngitung pakai ini semua, juga bisa sih, hasilnya tetap 4 kan? Ada komentar, pertanyaan? Ibu maaf, itu kan ada T dalam kurung PN, TN ya Bu. Buat perbandingan karena menanyakan ukuran sebelumnya ya Bu. Iya. Kan yang ditanya berapa kali lebih lama? Berapa kali lebih lama? 4 kali lebih lama. Kenapa sih dibandingin kayak gini? Kayak gini. Wajar kan ya? Kalau kita, kalian akan menghadapi ini sebenarnya. Kalian punya algoritma kayak gini. Aplikasi kayak gini. Terus si user atau customer itu kan nanya, kalau misalnya inputnya bertambah jadi 1000 kali lebih banyak, datanya berubah menjadi 1 juta kali lebih banyak. Nah, running time-nya itu akan jadi berapa kali lebih lama. Nah, orang kan nanya kayak gitu kan. Nah, itu kan tergantung dari algoritmanya. Kompleksitas algoritmanya kayak gimana? Nah, di sini kebetulan kompleksitas algoritmanya boleh dibilang kayak gini nih. Si CN-nya, ini kan algoritma nih. CN ini kan hasil kita dapat dari suatu algoritma tertentu. Oh, kayak gitu Bu ya angkanya. Iya, nanti kita akan cari tahu kok bisa dapat angka kayak gini tuh gimana gitu ya. Tapi ini adalah algoritma. Lihat ini. Terdapat suatu algoritma kayak gini. Saya punya algoritma kayak gini untuk CN setengah N kali N min 1. Kalau inputnya dinaikin 2 kali lipat, inputnya datanya berubah jadi 1000 kali lipat lebih banyak, 1 juta kali lipat lebih banyak, maka user kan akan tertarik dengan running time-nya. Waktu eksekusinya jadi berapa kali lebih lama. Nah, di sini kalian bisa memberikan hasil. Oh, kayak gini tuh caranya. Gitu ya. Nah, itu pentingnya kita bisa mengetahui, nah ini, kompleksitas dari algoritma. Ya. Karena COP-nya kita hilangkan, maka CN-nya ini pada dasarnya juga bisa menjadi nilai dari kompleksitas algoritma. Good question. Apalagi komentar yang lain? Pertanyaan? Ternyata nggak 2 kali ya. Kira-kira algoritmanya gimana kalau pengennya 2 kali lipat lebih lama itu kalau N? Kalau CN-nya N, maka C2N-nya akan menjadi 2N. 2 kali lipat lebih lama. Lihat, order dari N ini ngefek ya, pengaruhnya besar. Makanya di sini dibilang, saya ulang lagi, yang ini saya hapus dulu. Pada akhirnya kita hanya memperhatikan order yang gede, order yang dominan. Kita hanya perlu memperhatikan order yang dominan. Dalam hal ini kita hanya perlu memperhatikan yang N kuadrat saja. Yang N nggak kita perhatikan. Lanjut, problem kedua. Hari ini kita banyak studi kasus. Masih mirip, tapi ini lebih, saya berikan 2 buah algoritma, insertion sort dan merge sort. Lihat,
Insertion sort itu n kuadrat. Merge sort CN-nya adalah n log n. N kali log log ya, log n. Pertanyaannya, berapa kali lebih lama running time yang diperlukan masing-masing algoritma tersebut jika ukuran inputnya tetap ya dinaikin 2 kali lipat ukuran sebelumnya? Yang insertion sort berapa kali lebih lama, yang merge sort berapa kali lebih lama? Yuk. Caranya mirip kayak tadi. Sekarang ada 2 algoritmanya. Coba hitung dulu. Ibu, maaf, untuk yang merger itu n log n atau bagaimana, Bu? N log n kali log n. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Tuh. Yuk, jawabannya tulis di chat. Yuk, berapa hasilnya? Insertion sort berapa kali lipat? Yang insertion 4, yang merge sort berapa? Berapa ya, Bu ya? Yang merge sort berapa? Saya belum bilang benar atau enggak. Ayo, cepetan. Ayo, biar kuliah kita cepat selesai. Kalian ada kuliah lagi kan? Insertion 4 kali lama, yang merge bingung. Ya nggak bingung, ayo kasih jawaban. Salah nggak apa-apa, nggak akan dicubit. Saya tunggu 1 menit lagi.
Ada lagi yang mau nyoba? Nggak tahu atau nggak mau tahu? Sudah lah ya, saya anggap kalian sudah berusaha terus nggak tahu. Ini dia solusinya. Kalau insertion sort seperti tebakan kalian, betul 4 kali lipat lebih lama. Sementara yang merge sort, lihat ini dinaikin jadi 2n, maka ini jadi 2n log 2n. Log 2n sama log n ini kan nilainya bisa kecil ya. Berapapun nilai basisnya, log 2n sama log n ini kan nggak terlalu besar. Jadi kita bisa anggap 2, sekian sih. 2, sekian. Tapi kita bisa buletin dalam hal ini jadi 2n. Jadi 2 kali. Nah, apa sih yang bisa kita... saya cek dulu. Slide-nya kelihatan ini? Kelihatan. Oke. Nah, apa sih yang bisa kita lihat dari sini? Lihat, dari 2 buah algoritma sorting ini, ternyata yang jadi juara ini kan, si merge sort. Ternyata dengan kompleksitas waktu yang lebih bagus, yaitu n log n, maka untuk data yang banyak, array-nya besar, array-nya ukurannya besar, jumlah elemennya banyak, sorting menggunakan merge sort ini jauh lebih efisien. Bayangkan ya, bayangkan kalau dinaikin jadi 1000 kali lipat. Kayak gimana tuh? Si insertion sort udah butuh waktu eksekusi lebih lama kan? Kalau merge sort jadi lebih singkat. Gitu. Jadi dengan demikian, kalau tadi kalian masih ingat, urutannya itu kan gini. Log n, dia lebih kecil dari n, lebih kecil dari n kuadrat, lebih kecil dari n pangkat 3, dan seterusnya. Nanti di sini ada n faktorial. Semakin ke kanan, semakin kompleks. Artinya semakin tidak efisien. Nah, yang merge sort, dia itu kan n kali log n. Maka dia pasti masih lebih kecil kompleksitasnya dibanding yang n kuadrat. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi, disinilah tujuan kita nih. Nantinya di kuliah ini kalian juga akan bisa ngitung kalau kalian diberikan suatu algoritma, nilai CN-nya itu berapa? Apakah n kuadrat, apakah n log n, apakah setengah n kuadrat, apakah n pangkat 3, apakah n faktorial. Nah, kalian bisa ngitung nanti CN-nya. Nanti ya, sabar. Nanti kalian yang bisa ngitung itu. Kalau kalian udah bisa ngitung CN, kayak gini kan, kalian udah bisa ngitung CN, kalian bisa menentukan kompleksitas waktu dari algoritma tersebut. Gitu. Itu ya. Sekarang kalian belum belajar dulu, belum saya minta untuk bisa memahami cara mendapatkan CN dari suatu algoritma. Nanti ya. Nanti. Hari ini kita masih overview tentang pentingnya mendapatkan algoritma yang efisien. Sip, bisa difahami ya? Lanjut. Nah, ini adalah contoh perbandingan efisiensi algoritma. Masih tentang insertion sort dan merge sort. Tadi ya insertion sort n kuadrat, merge sort n log n, kemudian kali ini saya berikan hardware-nya. Kalau tadi kan saya nggak kasih hardware-nya ya, COP-nya nggak ada. Nah, ini COP sebenarnya ini, COP. Ini komponen COP, di sini adalah komponen dari CN. Dan kalau tadi kan COP-nya selalu kita abaikan. Di sini komputer A 1 miliar instruksi per detik, si prosesornya mampu memproses seperti itu, sementara komputer B 10 juta instruksi per detik. Nah, komputer A untuk insertion sort dan komputer B untuk eksekusi merge sort. Gitu. Lalu informasi lain yang diberikan adalah waktu eksekusi operasi dasar setara dengan waktu eksekusi 2 instruksi di komputer A dan waktu eksekusi operasi dasar merge sort setara dengan 50 instruksi di komputer B. Maka waktu yang dibutuhkan komputer A dan B untuk mengurutkan bilangan tadi, itu ya, komputer A itu kan 2 instruksi, 2 di sini, n kuadrat karena dia untuk insertion sort. Kemudian si prosesornya mampu memproses berapa? 1 miliar instruksi per detik ya, 10 pangkat 9. 1 miliar, 10 pangkat 9.
Saya dapat 2000 detik. Sementara komputer B yang mengeksekusi merge sort yaitu n log n, sini n log n, yang kecepatan prosesornya jauh lebih rendah, lihat, dia hanya 10 juta. 10 pangkat 7 ya, 10 juta instruksi per detik. Terus si COP-nya, ini COP, sorry saya salah, ini COP, adalah 50, maka saya dapetin dengan merge sort 30 detik. 30 detik dibandingin sama 2000 detik, beda jauh ya. Jadi kesimpulannya apa Bu di sini? Kita tahu bahwa algoritma merge sort ini jauh lebih efisien. Terus kita gabungkan, kita kasih algoritma merge sort itu ke komputer B yang nggak terlalu cepat di sini. Karena kemampuan eksekusinya cuma 10 juta instruksi per detik. Dibandingin komputer A yang keren banget ya, 1 miliar instruksi per detik. Maka tetap aja si komputer B masih jadi juara di sini. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa mau komputernya bagus, device-nya bagus, kencang gitu ya prosesornya, tapi kalau si algoritmanya jelek, nggak efisien, ya tetap aja di sini tetap aja kalah sama yang algoritmanya jauh lebih efisien. Gitu ya. Itu yang saya tuh pengen kalian tangkap di sini. Tadi di awal saya bilang tujuan dari pertemuan hari ini adalah supaya kalian bisa memahami pentingnya algoritma yang efisien. Kenapa sih kita harus bikin algoritma yang efisien? Tuh, nah di sini pentingnya, gitu ya. Jadi saya ulang lagi, kesimpulan dari sini adalah ketika kita memberikan algoritma yang efisien, yaitu merge sort, ke komputer yang nggak terlalu kencang misalnya, ini ya, maka tetap aja kita bisa menghasilkan waktu eksekusi atau running time yang jauh lebih cepat. Gitu. Gitu ya. Bisa difahami? Semoga bisa. Ayo, saya lanjutin. Ini nanti akan saya ulang lagi di minggu depan sebenarnya. Misal saya berikan, ini ya contohnya. Saya punya 2 buah komputer, A dan B, ini A dan B. Kemudian komputer ini saya berikan algoritma yang berbeda, algoritma 1 dan 2. Lihat ya, komputer A dan B. Algoritma 1 dan 2 itu bedanya cuma di sini nih. Di komputer A, ini 10 pangkat minus 6, komputer B kecepatan prosesor 10 pangkat minus 4. Ke sini dulu deh, nih ya, biar nggak bingung. Algoritma 1, dia mengeksekusi N pangkat 3 operasi dasar, ini adalah nilai CN. Algoritma 2 mengeksekusi 2 pangkat N operasi dasar. Terus komputer A, dia mampu mengeksekusi 1 juta instruksi per detik, 10 pangkat 6. Sementara komputer B mampu mengeksekusi 10.000 instruksi per detik, 10 pangkat 4. Kemudian, waktu eksekusi operasi dasar algoritma 1 setara dengan eksekusi 80 instruksi. Sementara kalau ini untuk algoritma 2, 1 instruksi. Ini adalah COP-nya. Sehingga pakai cara yang sama kayak ini, kayak gini ya, sama dengan cara seperti ini, kalian akan bisa mendapatkan nilai ini nih. Kalau input size-nya atau ukuran datanya adalah 5 dan COP-nya adalah 80, kan COP kali CN kan? N-nya adalah 5 pangkat 3, ini kan? Terus ini adalah 10 pangkat 6, maka kalian akan dapat 0,01 detik. Ini minus 6 ini karena saya naikin ke atas ya. 10 pangkat 6 di bagian penyebut, kalau naik ke atas kan jadi 10 pangkat minus 6. Gitu. Begitu juga yang lain.
Nah, kalian bisa lihat di sini, abaikan dulu detail perhitungannya, bahwa, oh, semakin banyak data, lihat ya, ini ke kanan itu kan semakin banyak data. Waktu eksekusinya semakin banyak. Tapi coba lihat angka yang di sini. Perhatikan yang saya kasih buletan. Komputer yang sama, yang saya kasih buletan ini ya, yang di sini ya, kasih panah nih. Perhatikan layar kalian, jangan terlalu banyak kedip. Untuk komputer yang sama, algoritma berbeda, sama-sama sorting, algoritma berbeda. Yang algoritma kedua ini butuh waktu 1 juta detik, sementara algoritma yang pertama dia cuma butuh 5 detik. Jauh bedanya. Kalau kita perhatikan, begitu pula kalau kita perhatikan yang bagian ini, saya kasih warna berbeda. Ini dengan algoritma sama, nah algoritmanya sama, tapi kemampuan komputernya agak beda dikit. Nah, yang ini kan yang tadi ini lebih lambat ya, dia cuma mampu mengeksekusi 10.000 kan ini. 10.000 instruksi per detik. Kalau yang 10 pangkat minus 6 ini dia bisa mengeksekusi 1 juta instruksi per detik pakai algoritma yang sama, tetap yang lebih juara ya, dia mampu mengeksekusi lebih banyak instruksi per detik. Prosesornya lebih kencang, betul. Kalau algoritma yang sama, prosesornya lebih kencang itu menang. Tapi kalau algoritma berbeda, prosesor sama, kemampuan komputer sama, ya lebih menang ya, algoritmanya lebih efisien. Nah, lebih jelasnya lagi lihat di grafik ini. Grafik ini. Ini kan tadi ada 4 yang kita bandingkan ya, 2 buah algoritma sama 2 buah komputer. Nanti kalian bisa lihat lagi rekamannya kalau bingung. Yang saya pengen kalian tangkap di sini adalah lihat dengan ukuran input yang semakin banyak. Lihat ini n pangkat 3, ini n pangkat 3, 2 pangkat n, 2 pangkat n. Algoritma yang lebih kompleks ini, nah lihat, untuk ukuran data yang dia tuh masih di sini, sekitar di sini ya, dia udah membutuhkan ordernya itu hari. Sementara algoritma yang lebih sederhana, yaitu ini, 10, yang n pangkat 3, untuk data yang sama, misalnya di sini, dia cuma butuh kurang dari 1 detik. Ini adalah contoh dari efisiensi algoritma. Oh, kalau kayak gitu, kita bisa nebak bahwa si n pangkat 3 ini jauh lebih efisien dibandingin 2 pangkat n atau eksponensial. Nih ya. Kesimpulannya, si fungsi kubik jauh lebih efisien dibandingin fungsi eksponensial. Grafiknya seperti ini. Lihat ini ordernya hari, jam, menit, detik. Untuk data yang sama, misalnya di sini di 25, misalnya, si algoritma dari n pangkat 3, nah di sini kan dia cuma kurang dari 1 detik, sementara yang faktor yang eksponensial, dia butuh berapa tuh? Kira-kira di sini ya, ordernya udah jam. Nah ini adalah pentingnya algoritma yang efisien. Sampai di sini ada komentar? Slide saya udah habis soalnya. Cara ngitung ini nanti kalian lihat lagi di rekaman ya. Kok bisa dapat angka-angka kayak gitu sih, Bu? Nanti kalian lihat lagi rekaman. Ada pertanyaan, komentar? Berapa banyak yang paham? Coba raise hand, ngacung. Berapa banyak ini yang raise hand? 1. Cuma 1 yang raise hand. Yang lain?
Udah mulai hujan nih. Oh ya sudah. Pokoknya saya anggap kalian paham lah ya. Jadi seperti yang saya janjikan di awal tadi bahwa slide-nya udah habis nih. Saya akan memberikan kesimpulan, saya akan kasih wrap up. Jadi ini adalah pertemuan hari ini adalah awal dari pertemuan kita membahas tentang analisis efisiensi. Ya, jadi yang kita urusan ngebahas apakah algoritma itu benar atau enggak, membuktikan kebenaran algoritma udah selesai kemarin ya. Nah sekarang kita akan mulai menganalisis efisiensi. Nah gimana kita bisa menganalisis kan? Sebelum kita bisa menganalisis kita harus mengukur dulu. Alat ukur untuk efisiensi algoritma kita menggunakan yang namanya alat ukurnya yang dipakai adalah ini. TN, kompleksitas waktu. Semakin kompleks dari sisi waktu suatu algoritma, maka dia semakin tidak efisien. Karena lihat, si T, N, berarti dihitungnya dalam N kan, di mana N itu merepresentasikan ukuran data, maka seperti sudah bisa kalian duga, bentuknya nanti adalah fungsi-fungsi terhadap N. N kuadrat, setengah N kuadrat, setengah N pangkat 3, 5N pangkat 3, N faktorial, 2 pangkat N, 3 pangkat, whatever lah, kayak gitu. Bentuknya akan kayak gitu. Nah, sampai di sini mungkin kalian belum tahu mana yang lebih efisien kalau diketahui sebuah fungsi, itu nanti minggu depan. Tapi ini adalah alat ukur untuk mengetahui suatu algoritma efisien atau tidak. Gitu ya. Kemudian, tadi kalian sudah menemukan, berhasil membandingkan, kalau ada dari contoh sederhana ini, algoritma sorting, insertion sort, sama merge sort, yang fungsi TN-nya berbeda, N kuadrat sama N log N, ternyata efisiensinya pun berbeda. Kalau dikasih data yang jauh lebih banyak dari yang sekarang ada, naikin 2 kali lipat, 4 kali lipat, 10 kali lipat, ternyata algoritma yang lebih efisien, maka kenaikan running time-nya itu lebih kecil. Gitu kan, itu pentingnya di situ. Waktu eksekusinya nambah memang, kalau ukuran data banyak kan berarti ukuran waktu eksekusinya memang nambah ya, tapi kenaikan waktu eksekusinya itu nggak banyak-banyak amat. Nah, ini yang penting diinginkan oleh user. Gitu ya. Terus terakhir tadi kalian sudah melihat, saya perlihatkan sebuah grafik bahwa, oh ini adalah contoh dari nilai TN yang lain, N pangkat 3 sama 2 pangkat N, ternyata kenaikan waktu eksekusinya atau waktu komputasinya atau running time-nya itu jauh berbeda. Ketika datanya semakin banyak, untuk yang kompleksitas waktunya N pangkat 3, itu waktu eksekusinya jauh lebih kecil dibandingin dengan yang eksponensial, 2 pangkat N. Itu ya, seperti yang ada di grafik. Begitu. Jadi itu adalah kesimpulan kita hari ini, bahwa semoga kalian bisa nangkep kenapa sih kita butuh, kenapa algoritma yang efisien itu dibutuhkan. Gitu. Gitu ya. Ada komentar terakhir? Saya kasih waktu 5 detik. Komentar atau pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita ketemu di kelas aja ya, supaya saya bisa tahu kalian bengong atau enggak. Kalau di sini kan saya nggak tahu kalian bengong atau enggak. Insya Allah kita ketemu minggu depan, kita lanjutkan materi kita tentang efisiensi algoritma. Masih lanjutan dari ini, gitu ya. Sedikit tips dari saya, coba pelajari lagi nanti rekaman yang akan saya share. Silakan pelajari lagi slide-nya. Slide sudah ada di LMS, baca dengan baik. Masa baca slide aja malas gitu kan, kebangetan kan. Baca textbook-nya, kalau baca textbook kalian akan mendapatkan informasi yang komprehensif. Gitu ya. Semua bahan saya ada di textbook. Semua bahan yang saya sampaikan di slide ada di textbook. Oke, kesempatan bertanya sudah habis. Kalau ada yang mau nanya, boleh nanti japri atau di grup Telegram ya.
Sekian dari saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Entah kalian merhatiin atau enggak. Saya